Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Ada dua mutlak ya, berarti nanti kita pisahkan ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama yang ini Pak. Berarti mutlak X tambah 3, itu kan ada dua tuh. Ketika dalam mutlaknya positif, jadi tetap ya. Kemudian ketika dalam negatif, dikali dengan negatif. Oke, kemudian satu lagi apa? Ini ya, X min 3. Sini ketika X min 3 atau dalam mutlaknya positif, maka X min 3. Kemudian ketika dalam mutlaknya negatif, negatif X min 3 gitu. Nah, langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya yang paling penting adalah kita buat garis bilangan untuk batas syaratnya ini. Oke. Ini kalau saya sederhanakan, jadi apa nih? X lebih dari atau sama dengan negatif 3, ya kan? Ini X kurang dari negatif 3. Ini X lebih dari atau sama dengan 3. Ini X kurang dari 3. Nah, sekarang ada angkanya berapa? Negatif 3 di sini ya. Di sini 3. Oke. Artinya apa? Ini arti daerah kan ada daerah pertama 2 ke 3. Arti daerah pertama adalah negatif 3 ke kiri. Di antara ini berarti seperti ini bentuk iris daerahnya adalah. Nah, kemudian yang ini adalah untuk dari 3 ke kanan. Nah, sebelah sini tandanya kurang dari semua. X, X. Di sini negatif 3, di sini 3. Yang di sini apa? X-nya lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan X-nya kurang dari 3. Ya kan? Kemudian yang kanan apa? Lebih dari atau sama dengan semua. X, X ini negatif 3, di sini 3. Oke, sekarang kita lihat. Ambil kasus yang pertama ya. Kasus pertama berarti yang ini. Yang negatif. Berarti kita pakai ini dan ini. Oke, berarti min X tambah 3 lebih dari 2 dikali. Nah, ini jadi min 2 ya, karena dikali negatif ya. X min 3. Nah, jadi apa nih? Min X min 3 lebih dari min 2X tambah 3. Oke, jadi apa nih? Semua X-nya pindah ke kiri deh. Min X tambah 2X lebih dari, selain X pindah ke kanan, 3 tambah 3. X lebih dari 6. Sampai sini berhenti, Pak. Nah, sampai sini belum selesai. Kita pakai syaratnya. Maksudnya, Pak, nah sekarang kita mengambil syarat yang ini ya. Negatif 3 ke kiri ya. Berarti kita pakai ambil negatif 3 ke kiri. Kita gambar. Di sini negatif 3, Pak. Oke, negatif 3 ke kiri ya. Berarti ke kiri. Nah, sekarang X lebih dari 6. Kita taruh 6 di sini. Nah, kemana dia? Lebih dari ke kanan. Oke, sekarang dia beririsan tidak? Enggak ya, dia enggak beririsan ya. Berarti ini tidak memuat daerah HP. Kalau di persamaan kita tulis tidak memenuhi. Oke, sampai situ paham ya? Jadi, langkah selanjutnya setelah kita dapat nilai X-nya itu apa? Kita iriskan dengan daerah syaratnya yang kita gunakan. Kita kan gunakan yang ini nih. Berarti kita buat nih garis bilangan negatif 3 ke kiri. Kemudian dapat apa? Dapat 6, berarti 6 ke kanan. Gitu. Bisa? Bisa dong. Lanjut Pak, lanjut yang kedua. Oke, yang kedua ya. Yang kedua kita pakai ini. Berarti ini yang kita gunakan positif, ini ya. Dan yang ini kita gunakan negatif. Berarti X tambah 3 lebih dari negatif 2 X min 3. X tambah 3 lebih dari negatif 2 X tambah 6. Ops. Oke. X nya pindah ke kiri semua. Jadi 3X ya. Kurang dari 6 dikurangi 3. 3X lebih dari 3. X lebih dari 1. Langkah selanjutnya apa Pak? Sama. Kita buat garis bilangan. Nah, kita kan gunakan interval ini. Berarti kita gambar garis bilangan syarat untuk interval ini. Berarti negatif 3. 3 arsir di tengah. Kan ini ya bentuknya. Nah, selanjutnya kita dapat X-nya apa? Lebih dari 1. 1 di mana ya, Pak ya? 1 di sini deh, nyempil. Oke, lebih dari berarti ke kanan ya. Nah, gini. Oke, selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita lihat daerah yang beririsan gitu. Nah, atau daerah yang paling banyak terkena arisan. Arsiran, Pak. Yaitu daerah yang kena warna merah dan biru. Yang mana tuh? Ini ya. Jadi saya bisa nulis gini nih, 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 3. Ini yang kita keep, yang kita gunakan. Oke, saya lingkar nih, kita gunakan ini. Langkah selanjutnya kita cari yang ketiga. Yang ketiga apa Pak? Positif semua.
Berarti X tambah 3 lebih dari 2 kali X min 3. Nah, X tambah 3 lebih dari 2 X min 6. X nya pindah ke kiri semua. X min 2 X lebih dari 3 pindah ke kanan ya, jadi negatif juga. 6 dikurangi 3. Negatif X lebih dari negatif 8. Kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Oke, berarti X kurang dari 8. Selanjutnya Pak, selanjutnya sama, kita buat garis bilangan. Nah, kita gunakan syarat yang mana tuh? Syarat yang ini ya, 3 ke kanan. Kita gambar dulu 3. 3 di sini deh, ke kanan. Arsir. Kemudian kita dapat nilai apa tadi X-nya? 8 ya. 8 berarti kita di sini deh. Karena nggak ada bulatan penuh, berarti bulat kosong ya, nggak ada sama dengannya. Kemana dia? Ke kiri, karena X kurang dari. Oke, sekarang nih kita lihat daerah mana yang terkena tinta berwarna merah dan hijau. Ini ya. Maka saya bisa tulis 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 8. Ini kita keep. Terus apa Pak? Nah, terus kita buat garis yang besar. Gini. Bisa? Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat yang kita keep itu. Ini dan ini ya. Nah, kita buat tuh ada angka berapa? 1, 3, dan 8. Berarti di sini saya tulis 1, di sini 3, di sini 8. Nah, daerah ini yang mana? 1, X itu di antara 1 dan 3. Ini ya. Nah, kemudian daerah ini apa? X itu di antara 3 dan 8. Berarti ini ya. Oke. Oh, berarti Pak, saya bisa nulis gini dong, Pak. 1, X itu di antara 1 dan 8. Iya, betul ya. Jadi ini adalah HP-nya. Dimana X elemen bilangan real. Jadi yang kita dapatkan tadi di awal itu kita keep dulu. Ini kan nggak memenuhi karena nggak ada arsirannya. Ini memenuhi karena ada arsiran irisan dua daerah yang berbeda. Ini juga ya. Kita keep ini, keep ini, kita buat garis bilangan yang besar. Masukkan angka di sini 1, 3, 3, 8. Buat di sini sesuaikan dengan arsiran yang kita dapat. X di antara 1 dan 3 ya kita arsir. X di antara 3 dan 8 kita arsir. Baru kita lihat keseluruhan. Oh, ternyata kita bisa menulis dalam satu kesatuan seperti ini. X itu di antara 1 dan 8. Oh iya, ini ada yang salah ya? Iya, Pak. Ini sebenarnya 9, Pak, bukan 8. Oh iya, ini 9 ya. Sorry. 9, di sini 9. Berarti sini 9. Nah, di sini tinggal kita ganti 9 aja. Di sini 9. Oke, gitu. Bisa? Bisa ya. Oke, sekarang soal nomor 5 nih. Gimana cara pengerjaannya? Sama dengan soal nomor 4 dan 3. Maksudnya Pak, kita pisahkan dulu mutlaknya deh biar gampang. Berarti ada mutlak X min 3, kita pisah ya. Ketika dalam mutlaknya positif, outputnya tetap. Dalam mutlak negatif, tinggal kita kali dengan negatif. Nah, setelah yang kedua Pak, X tambah 4. Nah, sama, ketika dalam mutlaknya positif, tetap tambah 4. Ketika dalam mutlaknya negatif, tinggal dikali negatif. 4. Nah, selanjutnya apa Pak? Selanjutnya kita wajib menggambar garis bilangan untuk syarat. Nah, sebelum itu, ini kalau saya sederhanakan jadi apa nih? X lebih dari atau sama dengan 3 ya kan? Ini X kurang dari 3. Ini jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Ini X kurang dari negatif 4. Kita gambar tuh. Ada angka berapa? Negatif 4 dan 3 ya. Artinya apa? Daerah pertama ini adalah daerah untuk negatif 4 ke kiri. Yang kedua adalah di antara. Yang ketiga adalah 3 ke kanan. Nah, sekarang kita tinggal masukin tuh. Berarti ini kan kurang dari semua ya. X kurang dari 3, X kurang dari negatif 4. Yang ini di antara, berarti X kurang dari 3, X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Karena kan nilai X nya lebih dari atau sama dengan negatif 4 dan X kurang dari 3. Yang ini lebih dari semua. X. Di sini 3, di sini negatif 4. Langkah selanjutnya kita pakai kasus pertama. Kita pakai syarat ini ya, negatif semua. Berarti pakai ini, pakai ini. Berarti jadi negatif X min 3 dikurangi X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7.
Negatif X tambah 3 dikurangi X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan 7. X, negatif X dikurangi X, berarti negatif 2X. 3 dikurangi 4, negatif 1 kurang dari atau sama dengan 7. Negatif 2X, 1 pindah ke kanan jadi 8 ya. Nah, kedua harus kita kali dengan negatif 1, biar si X-nya nggak ada negatifnya nih, berdekatan. Jadi 2X kurang dari, berubah ya tandanya. Jadi lebih dari atau sama dengan negatif 8. X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya kita gambar nih. Tadi kita pakai syarat yang mana? Negatif 4 ke kiri ya. Kita gambar negatif 4 ke kiri. Kalau saya tulis di sini negatif 4, syaratnya pakai kiri ya. Nah, kemudian kita dapat apa nih? Oh, kita dapat bahwa X lebih dari atau sama dengan negatif 4. Nah, ke kanan ya. Terus Pak, arsiran yang mana? Arsirannya adalah ini. Pas di tengah-tengah ini, yaitu bernilai X sama dengan negatif 4. Ya, itu. Ini yang kita gunakan. Karena kan satu ke kiri, satu ke kanan, dia bertemu di sini ya, ketika X sama dengan negatif 4. Seperti kalau garis berpotongan, ini kan berpotongan juga nih. Ini kan di satu titik. Nah, satu titiknya itu berapa? Di negatif 4. Ini yang kita keep. Kemudian yang kedua, Pak. Yang kedua ya. Kedua. Kita gunakan yang ini. Berarti negatif dan yang positif. Saya tulisin negatif X min 3, berarti yang positifnya ditambah X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7. Nah, ini jadi negatif X tambah 3 ditambah X tambah 4 kurang dari atau sama dengan 7. X-nya habis, sisa 7 kurang dari atau sama dengan 7. Kalau seperti ini artinya apa? Artinya udah saya jelaskan kemarin ya. Berarti sepanjang interval yang kita gunakan ini memuat nilai 7. Artinya pernyataan ini selalu bernilai benar. Contoh, saya ambil 0, 0 masuk sini juga 7. 7 ya kan? 7 kurang dari atau sama 7. 1 juga 7. 2 juga 7. Jadi sepanjang interval ini. Nah, kita kan pakai kasus 2, berarti kita pakai interval yang kedua ya, yang ini. Berarti negatif 4, 3. Kita gambar di sini. Nah, ini. Berarti sepanjang daerah negatif 4 sampai 3 itu memuat HP. Nah, maka yang kita gunakan adalah X itu di antara negatif 4 dan 3. Yang ini yang kita keep. Ada 2 berarti ya. Nah, sekarang yang ketiga berarti. Paham ya sampai sini ya? Paham dong, Pak. Mantap. Yang ketiga berarti yang positif semua ya. Saya tulis ulang soalnya. X min 3 ditambah X tambah 4. 4 kurang dari atau sama dengan 7. X tambah X 2X min 3 tambah 4 plus 1 kurang dari atau sama dengan 7. 2X, nah 1 pindah ke kanan jadi pengurangan ya, jadi 6 ya. X kurang dari atau sama dengan 3. Sama, kita buat garis bilangan lagi. Oke, kita pakai interval mana? 3 ke kanan. Kita tulis 3 ke kanan. 3 di sini deh. Ke kanan. Nah, ini untuk yang syarat ya. Kemudian kita dapat nilai X berapa? Oh, 3 ke kiri. X kurang dari atau sama 3. Kiri nih. Nah, grafik ini, daerah ini dengan daerah ini kan beririsan tuh pada satu titik, yaitu X sama dengan 3. Maka kita tulis X sama dengan 3. Iya. Terus apa, Pak? Terus kita buat garis bilangan yang gede. Ada angka berapa? Negatif 4 dan 3. Berarti ada 2 ya, negatif 4 dan 3. X sama dengan negatif 4 berarti bulat penuh gini aja ya. Karena nggak ada daerah kan, karena sama dengan X sama dengan 3 ya sama. Nah ini X di antara negatif 4 dan 3. Oke, ini ya. Oh, berarti Pak, ini ya daerah HP-nya. Iya, maka saya bisa tulis dalam bentuk negatif 4. X itu di antara negatif 4 dan 3. Nah, ini HP-nya nih. X sedemikian sehingga X itu ini, di mana X elemen bilangan real. Oke, gitu. Bisa ya? Bisa dong, Pak. Sip.